Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernandin S dengan NIM L0211911038 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas proposal penelitian saya dengan judul Struktur Komunitas Mangrove di Kawasan Objek Wisata Banua Pangka, Kecamatan Wotu. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan mangrove merupakan tumbuhan khas yang banyak kita jumpai di wilayah pesisir pantai yang toleran terhadap air asin dan pasang surut laut. Tumbuhan mangrove sangat bermanfaat bagi kehidupan, baik secara ekologis maupun ekonomis. Dengan banyaknya manfaat mangrove tersebut, tidak sedikit manusia melakukan eksploitasi berlebihan, sehingga akan mengancam struktur komunitas mangrove. Desa Bawalipu merupakan salah satu desa yang memiliki hutan mangrove. Hutan mangrove tersebut terletak di dekat pemukiman warga dan pelabuhan tempat perdagangan ikan. Di wilayah tersebut juga terdapat objek wisata hutan mangrove yang kerap kali ramai dikunjungi masyarakat. Selain itu, terdapat juga jalur transportasi laut, tambak, dan perdagangan ikan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan banyaknya aktivitas masyarakat, dikhawatirkan dapat mengancam ekosistem mangrove di daerah tersebut. Mengacu pada permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terkait kondisi komunitas mangrove di kawasan objek wisata mangrove Banua Pangka, Kecamatan Wotu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terjadi kerusakan pada struktur komunitas mangrove di kawasan objek wisata mangrove Banua Pangka, Kecamatan Wotu. Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi struktur komunitas mangrove di kawasan objek wisata Banua Pangka, Kecamatan Wotu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi struktur komunitas mangrove di kawasan tersebut dan memberikan informasi mengenai jenis-jenis mangrove yang ada di Banua Pangka, Kecamatan Wotu. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Di dalam bab ini terdapat 4 subbab yang dijelaskan. Yang pertama, pengertian ekosistem mangrove. Yang kedua, habitat dan karakteristik mangrove. Yang ketiga, manfaat mangrove, dan yang keempat adalah faktor dan dampak kerusakan mangrove. Pada subbab pertama, dijelaskan mengenai pengertian ekosistem mangrove, yaitu ekosistem mangrove merupakan sekelompok jenis tanaman mangrove yang secara khusus tumbuh di sepanjang garis pantai baik di wilayah tropis maupun subtropis dengan lingkungan yang bersubstrat lumpur dan pasir serta senantiasa tergenang air. Ekosistem mangrove itu sendiri terletak di wilayah interdal, yang dimana wilayah tersebut merupakan perbatasan antara laut dan darat, serta menjadi tempat interaksi perairan laut dan sungai. Ekosistem mangrove itu sendiri merupakan ekosistem yang labil karena sangat rentan dan kondisinya mudah rusak serta sangat sulit untuk pulih seperti semula. Di Indonesia, mangrove tersebar luas dari Sabang sampai Merauke yang meliputi daerah pesisir pantai dengan luas hutan mangrove mencapai 3 juta hektar, tersebar sepanjang kurang lebih 95.000 km di pesisir pantai Indonesia. Selanjutnya adalah habitat dan karakteristik mangrove. Tumbuhan mangrove ditemukan atau dijumpai di pesisir pantai dengan substrat berlumpur juga berpasir dan merupakan peralihan antara laut dan darat dan senantiasa digenangi air dari aktivitas pasang surut laut. Dan mangrove merupakan salah satu tumbuhan yang sangat mudah beradaptasi. Hal tersebut dikarenakan tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk hidup di lingkungan ekstrim seperti lingkungan dengan substrat yang terendam air, salintas tinggi, dan kondisi tanah yang tidak stabil tanpa menghambat pertumbuhan mangrove. Selain itu, mangrove kerap kali disebut sebagai tumbuhan unik dengan kemampuannya yang dapat bertahan dan tumbuh di daerah yang memiliki salinitas dan bersedimen tinggi serta pertumbuhannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut, dan pertumbuhan mangrove sama sekali tidak dipengaruhi oleh iklim. Mangrove itu sendiri memiliki beberapa karakteristik unik, antara lain mempunyai jenis pohon sedikit, memiliki sistem perakaran yang unik dan tidak beraturan, misalnya pada spesies Senoceratia sp dengan akar yang mencuat keluar dari tanah dan bentuknya runcing seperti pensil. Dan beberapa jenis mangrove seperti Rhizopora mempunyai biji yang dapat berkencamba atau bersifat vivipar di pohonnya, serta memiliki lentisel dan atau pori-pori yang tampak menonjol pada kulit pohon. Berikutnya adalah manfaat mangrove. Menjadi salah satu sumber daya laut yang sangat berpotensi, mangrove memiliki berbagai manfaat baik secara ekonomis maupun secara ekologis. Secara ekonomis, mangrove menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat pesisir laut melalui kegiatan ekowisata maupun perikanan.
Tak hanya itu, bahan pohon mangrove dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar dan bahan bangunan. Secara ekologis, mangrove memiliki beberapa manfaat, yaitu menjadi pelindung pantai dari abrasi dan peredam gelombang pasang, menjadi tempat beberapa satwa seperti monyet, ular, dan burung, serta keberadaannya mampu mempertahankan beberapa jenis biota laut dengan menyediakan habitat sebagai tempat memijah, pembesaran, dan mencari makan. Selain itu, mangrove juga dapat menyerap karbon dari atmosfer dan menyimpannya di daun, akar, maupun batang, serta mampu melakukan penyerapan pada bahan pencemar bahkan logam berat berbahaya sekalipun. Selain itu, dengan sistem perakaran yang unik, mangrove juga mampu menangkap dan menyaring sedimen-sedimen yang terbawa oleh arus pasang surut laut. Selanjutnya adalah faktor dan dampak kerusakan mangrove. Salah satu faktor kerusakan mangrove adalah kegiatan pembangunan di wilayah hutan mangrove, menjadi lahan industri, pertambakan, pertanian, dan sebagainya. Hanya kegiatan pembangunan tersebut, pohon mangrove menjadi ditebang habis tanpa melihat apakah pohon tersebut masih dalam proses pertumbuhan atau tidak. Selain itu, faktor kerusakan mangrove lainnya adalah pemanfaatan sumber daya mangrove secara berlebihan untuk kepentingan pribadi. Misalnya, pemanfaatan untuk kayu bakar yang dilakukan secara berlebihan. Meskipun jika terjadi kerusakan pada mangrove, kita dapat melakukan rehabilitasi atau penanaman kembali, namun sangat sulit untuk pulih seperti semula dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Rusaknya atau hilangnya eksistensi mangrove akan berdampak pada fungsinya secara ekologis dan juga akan berpengaruh pada ekosistem lainnya. Dilihat dari segi ekonomis dan ekologisnya, mangrove mempunyai beragam manfaat baik itu dirasakan secara langsung ataupun tak langsung. Namun, adanya eksploitasi mangrove secara berlebihan akan mempengaruhi keberadaan mangrove dan akan membawa masalah yang sangat serius. Beberapa dampak dari kerusakan mangrove antara lain, yang pertama, dampak terhadap ekosistem pesisir. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa mangrove berfungsi dalam menopang kehidupan beberapa biota laut dengan menyediakan habitat serta menjadi tempat pemijahan, pembesaran, mencari makan. Dengan adanya kerusakan mangrove akibat penebangan berlebihan atau eksploitasi berlebihan, maka akan mengakibatkan perubahan eksistensi pada ekosistem mangrove. Selain itu, mangrove menjadi salah satu peredam gelombang dan pelindung pantai dari abrasi. Jika eksploitasi mangrove secara besar-besaran dan terus berlanjut, akan menyebabkan kerusakan di pesisir pantai akibat terjadinya abrasi, erosi, dan tanah longsor. Dampak yang kedua adalah mempengaruhi kelestarian sumber daya alam. Dengan adanya pembangunan tambak, lahan industri, lahan pertanian, dan sebagainya di wilayah mangrove yang menebang habis pohon mangrove tanpa melihat apakah pohon tersebut masih dalam masa pertumbuhan, tentunya akan berpengaruh terhadap sumber daya mangrove dan juga mempengaruhi keberadaan beberapa jenis biota karena habitatnya telah mengalami kerusakan, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi kelestarian sumber daya alam. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus sampai 12 September 2021 di kawasan objek wisata Banua Pangkah, Kecamatan Watu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu struktur komunitas mangrove. Untuk mengetahui struktur komunitas mangrove di kawasan yang diteliti, dapat dilakukan dengan menyusuri setiap stasiun yang telah ditetapkan, kemudian mengidentifikasi jenis mangrove yang ada, serta menghitung jumlah individu jenis tumbuhan mangrove. Parameter-parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah kerapatan relatif suatu jenis, frekuensi suatu jenis, frekuensi relatif, dominansi, dan indeks nilai penting. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode garis transek atau line transek method. Dalam penelitian ini juga dimulai dengan melakukan peninjauan langsung di lokasi penelitian untuk melihat keadaan kawasan mangrove dan kemudian menetapkan titik koordinat untuk stasiun 1, 2, dan 3. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data deskriptif. Namun, analisis ini dapat dilakukan setelah melakukan perhitungan untuk struktur komunitas mangrove menggunakan rumus. Nah, analisis data deskriptif dapat berupa tabel, diagram, maupun histogram. Demikian presentasi tugas proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.